Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah interaksi farmasetika, Ibu Apoteker Nuriza Marti Handini M.Pharm dan Ibu Apoteker Sandra Isasi Sutiswa MS Pharm. Tanpa mengurangi rasa hormat, perkenalkan nama saya Faizal Nugraha dan di sini saya sebagai pembuka ataupun opening dari video presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 2 mengenai inkompatibilitas sediaan kapsul. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 2 beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Faizal Nugraha, kemudian Haifia Nafisa, Kokom Kemalasari, Rifka Naila Putri, dan juga Tamara Dwi Nurbayani Soleha. Untuk waktu praktikumnya sendiri yaitu dimulai dari hari Senin tanggal 14 Februari 2022 yang dimana pelaksanaan praktikum yaitu membuat sediaan kapsul dan dilakukan pengawasan sampai hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022. Dan tujuan diadakannya praktikum ini yaitu untuk mengetahui inkompatibilitas dari sediaan kapsul. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan pemaparannya oleh rekan saya. Berdasarkan dasar teori, kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau padat yang dapat larut. Dikutip dari Gadri 2012. Sediaan kapsul ini digunakan karena kepraktisannya untuk memberi kenyamanan bagi konsumen obat dan dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak pada obat. Adapun inkompatibilitas pada sediaan kapsul ini bisa terjadi secara kimia ataupun fisika, tergantung pada bahan yang terdapat pada sediaan kapsul tersebut. Adapun alat-alat yang digunakan pada praktikum pembuatan kapsul ini diantaranya mortir, spatula, sudip, cangkang kapsul, plastik obat, etiket, dan juga kertas perkamen. Dan bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan kapsul kali ini yaitu aminofilin, phenobarbital, efedrin, dan juga vitamin C. Baik, yang selanjutnya yaitu ada formulanya yaitu ada aminofilin sebanyak 0,2 gram, ada efedrin sebanyak 0,015 gram, ada phenobarbital sebanyak 0,05 gram, dan yang terakhir ada vitamin C 0,05 gram. Dibuat kapsul sebanyak 30 signanya terdedie kap 1, yang artinya tandailah sehari 3 kali 1 kapsul. Yang selanjutnya yaitu perhitungan penimbangan bahan. Yang pertama, untuk perhitungan itu semuanya dikali 30 dikarenakan dalam resep itu menggunakan DTD, data list dosis. Yang pertama ada aminofilin dengan total 6 gram, yang kedua ada efedrin sebanyak 450 mg, yang ketiga ada phenobarbital sebanyak 1500 mg, dan yang terakhir ada vitamin C sebanyak 1500 gram. Untuk cara pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan, yang kedua tara timbangan, yang ketiga timbang masing-masing bahan, yang setelah ditimbang masukkan efedrin ke dalam mortir lalu gerus halus. Lalu kemudian tambahkan phenobarbital ke dalam mortir lalu gerus halus add homogen. Terus yang selanjutnya tambahkan vitamin C ke dalam mortir gerus halus add homogen. Yang terakhir tambahkan aminofilin ke dalam mortir gerus halus add homogen. Setelah semuanya dicampurkan dan homogen, maka bagi menjadi 2, masing-masing dari 2 bagian itu dibagi lagi menjadi 15 bagian sama banyak. Setelah itu masukkan ke dalam cangkang kapsul nomor 0 yang berwarna kuning hijau. Setelah dimasukkan, bersihkan cangkang kapsul menggunakan lap halus. Yang selanjutnya masukkan ke dalam plastik klip dan amati inkompatibilitas obatnya. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan dari kelompok kami. Pada hari pertama yaitu berupa serbuk berwarna putih. Pada hari kedua dan ketiga tidak terdapat perubahan. Pada hari keempat
terdapat perubahan yaitu berupa serbuk menjadi bergranul. Hal ini dikarenakan tidak tercampurnya aminofilin dan efedrin, sehingga serbuk menjadi lembab dan bergranul. Solusinya yaitu dengan mengganti efedrin dengan bentuk garamnya, yaitu efedrin HCl dengan jumlah yang sama. Selanjutnya pada hari kelima terdapat perubahan yang sama yaitu serbuk bergranul. Selanjutnya pada hari keenam yaitu serbuk menjadi bergranul dan warna menjadi agak kecoklatan. Hal ini dikarenakan vitamin C yang bersifat asam dan aminofilin yang bersifat basa menyebabkan terjadinya reaksi asam basa, mempercepat oksidasi aminofilin dan warna berubah menjadi agak coklat. Solusinya yaitu dengan membuat vitamin C menjadi serbuk tersendiri. Dan zat yang bersifat asam atau basa ditambahkan dengan zat yang bersifat netral yaitu seperti Sl. Kemudian dapat ditambahkan dalam satu wadah yang sama. Faktor yang menyebabkan perubahan atau inkompatibilitas terjadi salah satunya yaitu tempat penyimpanan yang kurang sesuai sehingga mempengaruhi stabilitas obat serta kebersihan yang ditakutkan dalam proses pembuatan obat. Terdapat benda asing atau partikel asing yang masuk saat pencampuran obat. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwa inkompatibilitas adalah pencampuran antara dua obat atau lebih yang menimbulkan reaksi ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Inkompatibilitas pada sediaan kapsul biasanya terjadi baik secara kimia ataupun fisika, tergantung bahan obat yang digunakan pada sediaan kapsul. Perubahan yang terjadi dapat perubahan warna akibat reaksi yang tidak diinginkan dan perubahan tekstur obat akibat tidak tercampurnya bahan obat. Perubahan juga terjadi karena penyimpanan yang kurang sesuai serta terdapat partikel asing saat pencampuran obat. Berikut daftar pustaka terlampir. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.